Perkenalkan, nama saya Lutfi Ramadan dari Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya, dari bimbingan konseling. Di sini saya untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah pedagogi yang mengenai pendidikan masa kini dan masa depan. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu telah meluangkan waktunya. Lanjut Ibu untuk pertanyaan yang ke-1. Bagaimana pandangan Ibu terhadap kondisi pendidikan di Indonesia saat ini, khususnya dalam akses pendidikan? Dalam akses pendidikan ya, secara umum, sejujurnya ya, untuk akses pendidikan itu sendiri di Indonesia khususnya, secara saya sebagai pendidik guru gitu ya, yang sudah ada di dalamnya, belum merata untuk akses pendidikan karena beberapa sekolah gitu seperti sekolah di kota mungkin fasilitasnya sudah lebih bagus daripada sekolah di daerah. Tapi dalam hal profesionalitas guru khususnya seperti itu, alhamdulillah dengan adanya berbagai macam pelatihan seperti itu dapat membantu, meskipun misalnya seperti di sekolah di sini di SMP 3 Peripik ya, dari segi fasilitas mungkin masih kurang daripada sekolah di luar di kota misalnya dengan SMP 1 Peripik aja gitu ya. Nah tapi di sini dengan adanya berbagai macam pelatihan seperti itu kepada guru ya, jadi meskipun fasilitasnya kurang, tapi biasanya kami menggunakan alternatif lain ya untuk menunjang pembelajaran supaya anak di sekolah itu tetap mendapatkan pembelajaran yang seperti seharusnya gitu, sama setara dengan di akses pendidikan di kota, seperti itu. Untuk pertanyaan yang kedua ya Bu, menurut Ibu sendiri bagaimana pendidikan di masa depan? Misalnya 15 sampai 20 tahun ke depan, apa yang harus dipersiapkan oleh para pendidik dan siswa? Untuk 15 sampai 20 tahun ke depan ya, khususnya kan Indonesia emas ya nanti gitu. Indonesia emas insya Allah gitu ya, apabila Allah memudahkan. Nah kalau untuk dari segi pendidik sendiri ya, apa yang harus dipersiapkan dari segi pendidik, mengikuti berbagai macam pelatihan untuk upgrade ilmu ya khususnya itu gitu. Jadi bangku kuliah itu tidak kuliah selesai jadi guru gitu, tapi setelah kuliah selesai jadi guru, setelah jadi guru pun harus tetap update ilmu gitu kan, supaya bisa mengikuti gitu bagaimana perkembangan zaman gitu. Jadi khususnya seperti itu. Jadi pendidik itu sendiri ya harus bisa mengikuti zaman kayak gitu, dengan generasi yang berbeda setiap tahunnya gitu kan, siswa yang berbeda gitu, meskipun polanya sama ya, mengajar A, B, C, D gitu, tapi dengan generasi yang berbeda kan tantangannya juga berbeda gitu. Kalau untuk siswa sendiri ya terkait dengan pendidikan karakter khususnya gitu. Pendidikan karakter itu menjadi hal yang amat sangat penting karena akan menjadi bekal. Anak yang pintar itu belum tentu sukses, tapi anu leukeun rajin, nah biasanya gitu ya gitu, suka ya punya sesuatu hal yang dia mau gitu, ulet, rajin seperti itu, biasanya membuka peluang sukses lebih gitu daripada orang yang pintar tapi malas gitu misalnya. Untuk pertanyaan yang terakhir, apa saja masalah pendidikan di masa kini? Pendidikan di masa kini ya, permasalahannya. Permasalahan yang saya alami khususnya aja ya sebagai seorang guru gitu, di sekarang terjadi berbagai macam pergeseran etik dan moral khususnya setelah pandemi menurut saya gitu ya, dalam hal pendidikan karakter khususnya gitu kan, apalagi dihadapkan dengan generasi yang sekarang itu berbeda dengan generasi zaman dulu gitu ya. Kalau zaman dulu misalnya AA misalnya teh ya, dimarahin sama guru, bakal balik marah atau malah enggak? Balik marah. Kalau dimarah misalnya teh kamu punya salah terus dimarahin sama guru misalnya kayak enggak kan ya. Tapi kalau kasusnya zaman sekarang kadang ada anak tuh yang melawan gitu.
merasa dilindungi oleh HAM, hak asasi manusia gitu kan. Saya anak saya punya hak gitu. Tapi kan di balik itu kan kita juga pendidik itu harus mendidik, meluruskan gitu kan. Kadang anak tidak terima seperti itu ya, permasalahan-permasalahan karakter seperti itu sih yang banyak saya temui di lapangan sekarang. Nah, dengan adanya sekarang kan katanya ada 7 pembiasaan yang akan disosialisasikan lagi oleh Menteri Pendidikan yang sekarang itu, seperti bangun pagi dan lain-lain. Nah, ya berolahraga, bangun pagi, berolahraga, belajar bermasyarakat nanti akan dilaunchingkan sebentar lagi. Nah, itu insya Allah semoga gitu ya dapat membantu gitu, nanti mengubah karakter anak menjadi lebih baik lagi gitu, karena kan karakter itu penting sebenarnya gitu kan, adab itu kan lebih tinggi daripada ilmu gitu. Ya kurang lebih seperti itu. Mungkin Ibu cukup untuk pertanyaannya. Iya. Terima kasih atas wawasan yang Ibu berikan kepada saya. Apa yang didiskusikan hari ini menjadi pembelajaran buat saya ke depannya. Ya. Ya, Terima kasih Ibu. Bermanfaat Ya. buat AA gitu, semangat kuliahnya nanti ke depannya. Ketika sudah menjadi guru, khususnya guru BK, tingkatin sabarnya karena mendidik anak itu kan tidak semudah membalikan telapak tangan. Kita harus berwawasan luas supaya kenapa mempelajari pedagogik ya khususnya itu, karena kita itu harus berwawasan luas salah satunya, supaya nanti anak-anak itu wilut sama kita teh, karena tahu oh guru teh bener-bener guru itu di bubu dan di gitu. Iya, sama-sama.